mengenai computational design thinking. Saya juga mengucapkan selamat datang kembali kepada para mahasiswa di program 2 terutama ya, ataupun juga mungkin mahasiswa-mahasiswa dari program lain yang ingin turut serta untuk mengikuti kegiatan yang berlangsung pada hari ini. Di acara hari ini kita akan coba untuk membahas banyak mengenai ideasi dengan computational design thinking ya. Jadi bagaimana nanti mungkin mengideasi desain gitu dengan menggunakan metode-metode computational ya, sehingga nanti mungkin diharapkan akan keluar ide-ide dan desain-desain yang baru yang metodenya mungkin belum pernah dilakukan sebelumnya oleh para mahasiswa sekalian. Ini juga terkait dengan program kita ya di program 2 karena lebih banyak kita menggunakan teknologi dalam pencapaian desainnya. Nah, untuk itu saya mengucapkan selamat menjalani aktivitas pada sore hari ini. Semoga masih kuat ya semuanya di sisa-sisa tenaga yang ada gitu, di sore hari ini. Kita coba untuk bikin lebih santai lah ya, maksudnya artiannya berarti serius tapi kita santai juga sehingga jangan dibikin sampai dengan stres lah. Oke, kita coba untuk jalankan, nanti akan kita lihat hasilnya seperti apa. Semoga ini bisa banyak membantu dalam proses mengideasi. Oke, terima kasih. Paling segitu dari saya, Pak Ardianto. Oke, makasih Pak Reza ya, atas sambutannya. Nah, ini karena workshop-nya kita nanti kurang lebih sekitar 1 jam lebih ya, 1,5 jam. Dan berhubung waktunya sore, silakan kalau ada rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang mau menyiapkan cemilannya, menyiapkan kopi hangatnya, teh hangatnya. Kebetulan di Bandung habis hujan. Udah paling pas ya, bukan selimutan tapi. Oke, kita langsung saja supaya menyingkat waktu, kita saksikan materi yang akan dibawakan oleh Pak Gosa Muhammad. Silakan Pak Gosa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih nih Pak Ardianto sudah dibukakan acaranya di sore ini. Terima kasih juga untuk Pak Reza atas kata sambutannya. Semoga pada nggak bosan ya ketemu saya lagi setelah kemarin kita ada webinar sebelumnya. Sebenarnya sih agak lucu. Jadi si workshop yang kita akan kerjakan ini awalnya saya diminta sama Pak Reza, Pak Gosa buat bridging kemarin workshop soal thinking-nya, background thinking-nya, itu untuk masuk ke digitalnya gimana ya? Tapi anak-anak nih belum ada training software tertentu khusus spesifik gitu. Jadi saya juga agak bingung, wah awal gimana ya ngomongin computational design thinking without being too specific. Gitu. Tapi rupanya Pak Reza cukup tahu gitu. Waktu itu yang dimau adalah kita fokus di ideation aja Pak. Jadi gimana awalnya kita akan membuat sebuah bentuk, sebuah sistem, sebuah ruang yang nantinya akan mulai proses digital, tapi kan tetap startingnya dari kita ya sebagai human ya. Kecuali nanti udah pada pakai AI silakan gitu ya. Tapi sebelum itu, mumpung kita masih hidup di masa sekarang yang AI-nya belum segitu advance-nya, jadi teman-teman desainer belum bisa di-replace saat ini. Gitu. Nah, lalu kemudian pertanyaannya, ini kita mau ideasi apa nih? Apakah langsung yang berhubungan dengan tugas yang lagi dikerjakan sama rekan-rekan mahasiswa, atau kita mau agak relax aja? Kita coba apa ya? Putting new ideas, putting new way of looking at things gitu. Rupanya yang kedua kayaknya lebih cocok gitu karena inilah kita nggak supaya kita nggak bosen lah gitu. Kalau punya satu tugas satu semester kan panjang tuh lama ketemu kan akan sering bosan. Kita agak relax sedikit mungkin workshopnya akan mirip dengan design shared ya. Design shared itu jadi proses ideasi dan produksi dalam waktu yang singkat dan mungkin tidak terlalu berhubungan dengan ini utamanya. Tapi dari design shared ini nanti kita akan punya sudut pandang baru, cara berpikir baru yang akan bisa digunakan di project yang berbeda gitu, di exercise yang berbeda. Oke, sore ini
oh ya, ini workshopnya akan berlangsung selama 4 sesi. 2 kali sesi hari Rabu itu yang akan lebih ke ada dialog ya, kayak kuliah semi workshop gitu dengan saya. Lalu setiap hari Jumat itu proses asistensi. Nanti formatnya seperti apa akan sambil berjalan kita tentukan yang proses asistensi. Tapi untuk workshop kali ini mungkin saya akan minta teman-teman mahasiswa di sini untuk ini ya, semangatnya tetap dijaga karena kita akan ada beberapa exercise kecil yang kita lakuin. Mungkin ada 2 lah kurang lebih di sore ini aja. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan rumit, cukup mudah, tapi akan butuh sensibilitas rekan-rekan di sini. Oke. Mahasiswa dosen juga boleh, Pak? Oh boleh Pak. Kalau mau refresh gitu. Ini cukup dasar, tapi mungkin akan seru sih buat exercise kalau mau dilakukan. Oke. Saya akan coba share screen ya. Mungkin tadi rekan-rekan di sini sudah dapat briefnya dari Bu Wana. Apakah sudah terlihat? Sudah muncul Pak Ustaz. Ya, oke. Jadi pada dasarnya di episode pertama ini yang akan kita lakukan adalah melihat bentukan yang ada di alam. Yang ada di alam tuh ya yang bukan buatan manusia gitu, yang belum direkayasa gitu. Apapun bentuknya. Itu bisa tanaman, bisa binatang, bisa bentuk landscape gitu, atau fenomena cuaca, sangat bebas. Nah, nanti teman-teman akan diminta untuk pilih satu. Milihnya gimana? Bebas. Sukanya apa, Pak? Saya mah suka melihat bentukan awan, Pak. Silahkan. Pak, saya mah suka lihat ombak biar tenang gitu, kayak di pantai. Silahkan. Pak, saya suka yang agak-agak keras gitu, cadas. Misalnya bentukan batuan gitu. Oh, silahkan, nggak masalah. Atau suka yang lembut dari bentuk bunga gitu misalnya. Itu akan dibebaskan. Kenapa? Karena kita nggak akan melihat satu kasus spesifik. Tapi yang kita ajak teman-teman di sini adalah untuk mengamati, kemudian mengidentifikasi ada apa nih dari objek yang dikiranya menarik ini. Lalu dari situ kita akan transfer ke digital. Itu di part awal. Nah, tujuannya adalah memperkenalkan ke dalam pekerjaan membuat model sebagai replika tereduksi dari keanekaragaman dan kompleksitas bentuk yang ada di alam. Nah, jadi nanti akan diminta untuk diterjemahkan ke dalam model 3 dimensi atau 2 dimensi ya, yang pasti harus menggunakan software gambar gitu. Softwarenya apa? Terserah. Teman-teman di sini udah terbiasa menggunakan SketchUp, mangga. Kalau terbiasa menggunakan 3D Max, silahkan. Terbiasa menggunakan Rhino juga boleh. Jadi kita tidak akan membatasi software apa yang dipakai, tapi outputnya akan ada tadi bentukan yang pertama ya, yang diidentifikasi, kemudian terjemahannya ke bentuk digital seperti apa. Nah, kemudian ini untuk ide awal ya. Jadi ada beberapa image yang mungkin akan yang bisa dilihat di sini. Cukup jelas nggak ya? Pas saya mungkin saya perlu zoom in sedikit ya. Cukup jelas. Oke, cukup jelas ya. Ini yang pertama adalah ini ada brokoli romanes gitu ya. Kalau mungkin di Indonesia agak jarang, tapi bisa di Google. Di Eropa lumayan banyak. Jadi dia bentuknya sebenarnya kayak brokoli. Tapi kalau brokoli bentuknya ada bonggol-bonggolnya gitu kan, atau kayak bunga kol gitu. Ada bonggol-bonggolnya, bentuknya agak-agak kayak awan gitu. Kalau di sini bonggol-bonggolnya tuh bentuknya kayak kerucut spiral gini ya. Jadi makin lama makin mengecil ke dalam. Terus ternyata si elemen-elemen yang pembentuknya juga sama, ininya juga kerucut, mengecil, dan spiral juga. Jadi kayak ada satu bentuk gede, muncul lagi di bentuk yang kecil, muncul lagi bentuk lebih kecil. Itu istilahnya fraktal. Nanti itu kalau udah lebih spesifik ya. Tapi mungkin kita bisa lihat bentuk kerucutnya yang berulang gitu, dan membentuk pola spiral.
Terus kemudian sekilas di sini ada ini jamur ya. Menarik sekali ternyata si grillnya atau frillnya yang di bawahnya jamur tuh ada garis-garis, kemudian garis-garis ini ada bordernya, kemudian jamurnya tumbuhnya berlayer-layer gitu ya, dia seolah-olah bertumpuk-tumpuk. Lalu kemudian contoh lain ini ada bentukan batu-batu yang hampir berbentuk segi 6 gitu. Ini Giant Causeway di Inggris. Dia seperti kolom-kolom kayak ditatah manusia, padahal bukan. Padahal ini bentukan alam. Lalu ini mungkin yang cukup sering kita temuin, pohon branching gitu, dari satu batang jadi 2 atau jadi 3, kemudian cabangnya bercabang lagi, dan seterusnya, sampai kemudian diakhiri dengan daun di ujungnya. Lalu ada spider web, di sini bentukannya kita bisa lihat memusat ke tengah, lalu kemudian di antara jalur utamanya ini, kurva utamanya ada kurva-kurva kecil yang terlihat seolah-olah ini jadi satu bidang, padahal dia tetap kurva gitu. Lalu kemudian ada lagi pola ini warna di rambut binatang. Kalau kita lihat di sini ada perbedaan hitam dan putih dan ada coraknya ya. Cukup random. Tapi kalau kita perhatikan lagi, saya nggak ada foto yang zoom out ya. Biasanya binatang itu punya pola yang simetris kiri kanan. Jadi kalau saya punya setengah muka harimau, saya mirror, itu kita akan dapatkan satu muka yang utuh gitu, karena base-nya biasanya simetris. Manusia juga gitu ya. Pasti ada perbedaan, tapi rules utamanya adalah di mirror kiri dan kanan seimbang. Lalu kemudian ada pola lain, itu bagaimana ikan dan mungkin burung ya, kalau yang hidupnya berkelompok, bagaimana mereka mengikuti pola tertentu gitu dalam bergerak. Ada lagi contoh ini batuan namanya bismuth, dia bentuknya agak spesifik, agak unik kayak pattern Maya gitu ya, atau Inca gitu. Tapi kemudian selain bentuk ada warna juga yang sangat menarik untuk diperhatikan di sini. Makin keluar makin terang, makin ke dalam makin ungu dan makin hijau. Ada lagi bintang laut, base geometrinya sebenarnya kalau kita lihat cuma ada satu gitu ya. Tapi kemudian di-rotate 5 biji dan jadi bintang laut. Jadi pola-pola ini selalu ada di alam, dan sebenarnya itu yang ingin kita baca dan kita lihat. Kalau kita lihat skala yang lebih besar, mungkin ini contoh aliran sungai ya, yang berpindah-pindah bergantung musim dan curah hujan gitu. Jadinya bentuknya ada yang meliuk ke sini gitu yang sekarang terjadi, tapi sebelumnya pernah meliuk lebih jauh ke sini, ke sana dan sebagainya. Tapi kita bisa lihat kurvanya ada yang kurva lengkungan pendek, ada yang lebih besar, ada yang lebih besar lagi. Gitu. Nah ini sesuatu yang menarik ya, visually pleasing gitu dia. Atau contohnya sukulen yang ini, kita bisa lihat pola spiralnya sangat kuat ya. Kalau tadi brokoli romanes 3 dimensi, ini cenderung 2 dimensi polanya gitu. Tapi kemudian yang menariknya lagi ada yang bentuk makin pucuknya pendek, kemudian makin lama makin tinggi, makin keluar. Dan mungkin satu lagi, ini contoh adalah sand dunes atau bukit pasir gitu. Bukit pasir ini kan dia selalu berubah ya, tidak punya bentuk yang pasti, tergantung angin berhembus gitu. Nah di satu sisi dia akan punya posisi di mana ada punggungannya gitu, yang pasir baru datang diterbangkan oleh angin, numpuk-numpuk agak cembung. Tapi kemudian di sisi lain ada area di mana pasirnya rontok karena nggak kena angin yang kuat, dan itu cenderung agak cekung. Gitu. Nah, tapi itu semua dihubungkan dengan bentukan yang lembut ya, sinusoidal gitu, naik turun ya, ke atas ke bawah. Nah ini bentuk-bentuk seperti ini yang kita akan exercise di paruh pertama workshop hari ini. Jadi mungkin saya akan minta waktu teman-teman selama 10 menit gitu, mungkin untuk googling. Jadi teman-teman semua di sini, mahasiswa semua di sini akan diminta untuk
memilih satu image. Image-nya apapun yang menurut kalian menarik, mau yang cantik, mau yang bagus, atau malah, wah ini mengerikan Pak, tapi di alam ada dan menarik gitu. Boleh, nggak ada masalah. Karena ini bentuknya exercise ya, bukan ujian. Gitu. Jadi tidak ada salah dan betul, tapi nanti akan kita fokuskan bagaimana kita bersama-sama mengamati dan menganalisa image dari alam yang teman-teman pilih. Gitu. Nah, mungkin itu di paruh pertama. Jadi kita sekarang 16.30, akan saya kasih waktu 10 menit ya, rekan-rekan semua untuk memilih dan menguploadnya di mural. Mural ini Bu Wana sudah share, ada linknya. Saya juga sedang coba buka nih. Mural ini aplikasi seperti apa ya, Jamboard. Rekan-rekan di sini semua bisa masukin gambarnya ke dalam mural dan lihat gambar teman-teman yang lain ya. Saya harap semoga nggak ada yang sama, karena contoh di alam itu kan beragam sekali ya. Spesies saja ada jutaan gitu. Kalau kita ngomongin binatang, belum muka raut bumi, belum bentuk-bentukan yang lain. Jadi image-nya tidak boleh man-made, tidak boleh buatan manusia, yang pasti berarti bangunan tidak boleh, kota tidak boleh, pesawat atau produk tidak boleh, interior juga tidak boleh. Kita akan menuju ke sana satu titik nanti, tapi untuk saat ini pikirkan dulu referensi dari alam. Nah, ini sebentar ya, saya sambil cek muralnya, kita bagi 9 dulu kali ya. Kita bagi 8 dulu ya. Ada 8 grup dari masing-masing dosen kan ya. Sebentar, ini. Oke, saya bisa perbesar ini bentar ya, teman-teman. Semoga cukup. Oh ya, mural ini bisa di scale down, jadi nanti teman-teman mungkin bisa kasih ini yang cukup apa namanya, cukup banyak ya, cukup kecil ya, nggak perlu terlalu besar. Make sure ini kan sekarang ada satu kotak. Saya sambil share screen deh. Stop share. Kok ini lagi? Sorry. Ya, sudah terlihat? Oke, udah ada Pak. Oke. Nah, ini di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang terakhir mungkin kita kosongkan saja. Nah, ini di masing-masing kotak ini, nanti teman-teman mahasiswa akan diminta submit gambar. Tapi tolong gambarnya jangan terlalu besar. Jadi akan butuh satu kelompok paling banyak berapa orang ya Pak? Sekitar ada yang 9, ada yang 8 Pak. 9 sampai 8 ya. Jadi akan ada 9 gambar referensi, tapi di sebelahnya jangan dipenuhin dulu, karena nanti kita ada exercise lain nih. Di sebelahnya nanti akan dibutuhkan langkah berikutnya. Jadi tolong dikasih space. Misalnya kalau sekarang 9 image, berarti dikasih space buat di masing-masing nanti akan submit 3 image. 4 image, sorry. Sampai di hari Jumat ya akan butuh mensubmit 4 image. Ini untuk Jamboard-nya. Nah, di luar itu jadi tolong dipersiapkan space-nya, mungkin bisa agak kecil aja gitu gambarnya, atau nanti bisa di-resize lagi, tapi jangan lupa untuk memperhatikan ruang ininya ya, ruang penempelannya. Berarti nanti di mural ini akan dipakai terus sampai nanti di asistensi hari Jumat begitu ya Pak? Betul, betul. Karena mungkin buat saya dan rekan-rekan dosen di sini akan mudah untuk comparing ya, supaya kita sih pengennya dapat diversity-nya Pak. Jadi jangan ada yang sama deh kalau bisa gitu kan, nggak seru ya. Kalau case-nya beda-beda kan makin seru nih. Jadi nanti setelah masukin gambar, nanti bisa suatu waktu dicek lagi ya Pak? Betul. Kalau misalkan ada gambar yang sama dengan teman-teman yang lain, nanti rekan mahasiswa bisa pilih gambar yang lain. Bisa negosiasi Pak. Ya itu. Gitu.
Oke. Untuk rekan-rekan mahasiswa tadi ini ya, linknya ada di kolom chat ya, untuk yang belum. Ya. Mungkin kita kasih waktu sampai 16.45 kali ya, Pak ya? Ya, menit boleh. dari sekarang ya. Oke. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Oke. Sambil nunggu, kita bisa ngobrol sih, Pak. Kan agak santai ya sesinya nih. Ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan dosen atau dari rekan-rekan mahasiswa, silakan. Dari Bapak Ibu dosen mungkin ada yang mau ditanyakan. Kita ikutan juga apa enggak nih, Pak Gosa? Saya sendiri juga ikutan malah. Oh, ikutan ya? Sebelumnya di kabarnya malah nih. Boleh. Kalau gitu dibagi 10. Oh, kita yang random aja, berarti kita yang random aja. Oh ya, boleh. Oke, siap. Ini image-nya bebas ya, image yang disukai. Muka saya sendiri boleh, Pak? Boleh, Bentuk Pak. alam ya, Sama Pak? masih bentukan alam nggak? Jangan yang hasil operasi plastik ya, Pak? Jadi nanti ada yang Michael Jackson masih nggak boleh ya, Pak? Ya, Michael Jackson agak tricky nih. Oh, agak tricky. Dari ini, Pak. Ada yang pertanyaan mahasiswa ngeyel biasanya begitu. Masukin foto kecengannya mungkin, Pak. Oh iya. Waduh. Jangan. Asal nggak ada yang sama ya, nggak Jangan apa-apa. salah pilih gambar ya. Oh, iya. Kalau asal jangan sama teman ya. Kalau sama bahaya, rebutan nanti. Oke, siap. Maaf. Nih, saya izin ganti mouse sebentar ya, agak-agak error. Oke, mangga Pak Gosa. Cari gambar. Sebetulnya kalau kita googling juga banyak ya, dengan kata kunci natural pattern atau motif itu udah otomatis langsung keluar. Ya, betul. Ada Wikipedia page-nya juga, Pak, pattern in nature, kalau mau dibuka itu lumayan buat introduction sih. Iya, ada itu. Dia bikin beberapa grouping, ada yang tipe ini, tipe itu. Mangga nanti kalau mau baca lebih lanjut. Oke, Pak. Kalau untuk pattern-nya sendiri itu dari satu objek yang sama atau bisa beberapa objek, misalnya kayak koral gitu kan, Pak? Itu kan beda-beda tuh, Pak. Bisa juga berarti. Menurut saya sih nggak ada masalah, Pak. Kan bahkan misal nih, ini contoh ya, ada yang ngambil pattern tentakelnya gurita misalnya. Kalau ternyata si guritanya sendiri di kepalanya kan suka ada pattern ininya ya, pewarnaannya, coloration-nya. Itu nggak masalah, sama-sama gurita, tapi mungkin yang satu ambil apanya, satu ambil apa. Kalaupun koral kan tipenya banyak banget ya, Pak. Iya. Ada yang koral lunak, koral keras, ada yang fan shape, ada yang lebih ke blob begitu bentuknya. Jadi silahkan sih, sangat open sebenarnya buat itu. Fingerprint mungkin, Pak ya? Wah, itu high degree, Pak, patternnya. Mungkin bisa sambil dikasih nama ya, teman-teman. Jadi nanti siapa naruh apa, bawahnya tolong dikasih nama. Di sini yang udah cukup banyak dari timnya Pak Reza nih. Udah hampir penuh. Wah, baru satu. Ya. Ada 9 ya dari Pak Reza. Tolong diatur aja ya, supaya tidak terlalu full, bisa menyisihkan ruang sedikit buat setengahnya mungkin, Pak. Exercise berikut. Boleh? Setengah kotaknya ya, Pak ya? Ya.
Oke, tadi ke rekan-rekan mahasiswa, tolong gambarnya di resize lagi ya. Tolong disisakan dari satu kotak tiap tim, itu nanti ada space kosong setengahnya kurang lebih ya. Warna ada warna apa itu warnanya? Pusing juga ya Pak, rame. Lumayan, Bu. Bentuknya Tapi masih seru lihatnya. kursor, Bu. Kalau Iya. itu gambar tangan gitu, tangan semua orang. Ini kayak kalau workshop tuh kita punya meja gede gitu, Bu. Iya, Terus masing-masing boleh cari barang, suruh taruh di meja. Yuk, kumpulin gitu. betul, betul, Pak. Kalau Seru. langsung gitu lebih menarik ya, Pak? Sebenarnya iya, Pak. Pasti ada yang hilang ya kalau digital ya. Cuman mungkin di sisi lain juga kalau ketemuan langsung biasanya workshopnya akan lebih cepat ya proses transfer informasinya, diskusinya juga gitu. Dan juga lebih menguntungkan untuk yang mau ada output fisik, Pak, di sini. Kalau untuk output digital ya so-so sih, masih ya so-so. Contoh kalau kita workshop perencanaan gitu ya, perancangan interior misalnya atau arsitektur, pengen sekalian model making, mungkin ketemuan agak lebih cepat gitu. Tapi saya rasa untuk workshop ini sih, moga-moga masih nyaman dikerjakan secara daring. Iya. Ada yang angkat tangan nih. Mau bertanya, Terinza mau bertanya, untuk kode muralnya ada kodenya nggak? Kebetulan yang di web ini agak lemot bagi saya, jadi pengen coba pakai aplikasi dari Windows ya. Oke. Bentar, Bu Wana, apakah bisa dicek kodenya? Kodenya. Di bagian sharing ya tadi ya. Iya, ada 12 digit. Sebentar ya. Siap, Bu. Ini karena banyak orang juga jadi berat ininya ya. Cukup berat ya. Ya, Oke. Mungkin buat teman-teman yang udah masukin bisa keluar dulu kali ya. Apa yang belum masukin nggak terlalu berat gitu di komputer. Saya akan tetap share ininya ya. Jadi teman-teman juga masih bisa cek di sini. Jatuh terus. Yang di mana Pak? Ini saya pencet share terus apa yang bagian yang invite people, visitor link, export apa embed ini bukan Pak? Yang ini sebentar. Maaf pertama kali juga. Sebentar, saya sambil cek ya Bu. Saya agak lupa soalnya. Saya izin stop share dulu ya. Masih ada 1 menit sampai teman-teman yang lain ini. Berapa orangnya, Pak?
Iya ya, gimana ya? Saya juga belum ketemu. Tadi yang nanya, mungkin yang pakai app tadi siapa ya? Saya Pak. Biasanya di bagian mana ya? Saya kebetulan pakai web browser dan belum pernah ketemu tuh share code-nya. Buat ngeluarinnya di mana ya? Ini tadi ada yang WA saya pakai ini ya, 12 digit 163532330 ini bukan ya? Lagi saya coba tapi nggak bisa. Oh, berarti salah bukan. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa kok. Jadi aku refresh aja. Oke, dicoba aja ya. Nanti Ya. kita apa namanya? Saya akan keep sharing. Nanti mungkin kamu bisa akses, kamu akan bisa lihat semua teman-temannya di situ ya. Tapi juga bisa akses ketika butuh submit gitu, supaya nggak terlalu berat. Siap Pak, siap Bu. Makasih Bu sama Pak. Oke. Makasih ya, Rinza. Siap. Oke. Oke, sudah 16.46. Saya akan sambil lanjut ya. Nggak apa-apa yang masih mau submit silahkan, dipersilahkan. Tapi kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nanti kita akan balik lagi sini, jadi nggak usah khawatir. Saya akan share screen. Jadi di fase yang kedua ini, kita akan mencoba mendeskripsikan apa yang sudah didapat sama teman-teman ya. Nah, saya akan mencoba mengambil contoh, tapi mungkin bukan dari yang teman-teman sudah lakukan ya. Ini karena kita akan karena kita akan mengajak teman-teman mahasiswa di sini untuk membaca pattern. Jadi kalau salah satu case-nya kita pakai di sini, sayang dong kalian nggak exercise. Jadi saya akan cukup coba ambil beberapa random image gitu. Kalau ternyata relate dengan yang kalian, silahkan bisa digunakan. Tapi kalau nggak, try to figure it out. Ada apa? Ini ada satu cabang tanaman ya, kalau nggak salah namanya maize braid gitu, kalau nggak salah. Tapi ya itu nggak terlalu penting ya. Yang penting adalah kita mau coba cari shape-nya. Agak berat ya di saya. Sebentar. Oke, ini ternyata. Oke, agak berat ya. Lebih berat dari Zoom ternyata. Nggak apa-apa. Gini. Kita akan coba cari shape-nya. Nah, yang pertama itu ada shape utama ya, ada batang, terus kemudian batangnya ini, saya gambar ulang coba. Ini ada batang gitu ya, terus ada percabangan di sini, percabangan sebelah kiri, ada percabangan sebelah kanan gitu kan. Berarti shape awal yang kita temukan adalah ada sesuatu gitu, bentuk terus kemudian ada percabangan di kiri, ada percabangan di kanan, ada percabangan lagi di kiri, ada percabangan lagi di kanan. Oke, dan seterusnya. Jadi shape nomor 1 adalah cabangnya. Nah, terus kemudian kita nemu apa lagi nih? Oh, ternyata kalau kita lihat di dalam, ternyata dari salah satu cabangnya ada cabang lagi. Ada cabang.
tapi juga ada yang langsung ke daun ya, ada yang langsung jadi cabang terakhir gitu. Sedangkan cabang, maaf ya, ini otomatis kalau di Mac si formnya di simplified sama dia, harus klik satu-satu. Nah ini ada cabang daun, ada cabang lagi gitu ya. Kita coba satu-satu nih. Identifikasi. Oh, jadi cabang ini ada degree kedua gitu ya. Jadi kalau kita zoom out area sini, itu degree keduanya adalah bentuknya gini. Ada cabang lagi. Yang ini kebetulan kanan dulu, baru kiri gitu. Kebalikan tadi. Kalau yang tadi kan kiri dulu baru kanan. Lalu kemudian ada ini. Ada ini lagi. Ini. Sorry ya, agak bersabar ini. Agak pelan interface-nya. Oke. Ini ada cabang tingkat 2. Jadi dari tadi yang pertama udah ada cabang, terus kita masih shape-nya masih tetap ngomongin cabang ya. Terus kemudian dari cabang tingkat 2 ada tingkat 3-nya ya sebenarnya dari sini. Nah ini nih, di sini. Sorry, agak susah. Jadi mungkin ini akan kita 2 dan 3. Atau ya. Ini contoh aja ya karena kita ngambil satu branch. Nah, kemudian selain itu ada bentuk apa lagi coba? Kita punya ini yang sangat khas ya. Itu adalah bentukan daun. Nah, oke. Nah, di level ini atau di sejauh ini kita sudah menemukan 2 bentuk utama. Kenapa? Karena cabang tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 ini saya melihat rules-nya mirip-mirip. Oke, kanan kirinya beda, tapi tetap mulai dari cabang batang utama, lalu kemudian tambah 1, tambah 2, kiri kanan. Begitu dan seterusnya. Nah, kemudian ada shape apa lagi, satu lagi, ya itu shape-nya daun ya, yang cukup unik ya. Oke. Nah, lalu kemudian selain itu, ada apa lagi ya? Saya rasa untuk kasus ini sudah. Jadi itu udah cukup tuh. Ada 2 shape utama yang bisa kita ambil. Lalu kemudian apa namanya? Oh sorry, yang branching itu tadi masuknya adalah sistem ya. Shape-nya sendiri sebenarnya dia agak ada yang melengkung, tapi melengkungnya tidak apa namanya? Melengkungnya itu hanya sebatas gini gitu ya, nggak sampai melengkung wrinkle gitu kalau orang Sunda bilangnya, melengkung atau jadi spiraling gitu. Dia hanya kalau ini garis lurus, yang kedua ini hanya melengkung aja gitu, sedikit gitu melengkung. Dan itu yang membentuk akhirnya si karakter branch-nya tidak terlalu kompleks ya gitu. Nah, shape-nya adalah itu. Jadi lengkung, kurva gitu ya, dan ada daun gitu. Ini mungkin saya pindahin nggak ya? Coba. Oh nggak bisa ya. Oke. Mungkin akhirnya gini aja. Sorry ya, ini agak nggak structure, tapi semoga teman-teman bisa melihat ini. Ini daun. Batang lengkung. Nah, jadi sebenarnya kita ngomongin shape itu di yang bawah, bukan yang atas. Betul kan? Ya, kita punya shape. Yang di atas sebenarnya
yang kita ngomongin adalah sistem. Sistemnya itu apa? Tadi branching gitu. Kalau kalau ada batang utama, selalu ada cabang ke kiri dan ke kanan dan makin terus gitu sampai makin kecil makin kecil pun. Ini juga sama di cabang tingkat 2-nya juga begitu. Ada sub cabang, kemudian dia cabang kiri kanan gitu. Lalu ada lagi sub cabang. Ini yang tingkat ketiga. Jadi percabangannya akan selalu makin banyak, tapi cuma sampai di batas 3. Udah. Setelah batas 3, kita ketemu daun. Jadi sistemnya bercabang, diakhiri dengan daun. Gitu. Nah, dari image ini aja kita sudah cukup dapat beberapa ideas ya akan bentuk dan sistem. Nah, lalu ruangnya gimana, Pak? Ruang sih sebenarnya mudah. Kalau di alam, karena kebetulan tanaman itu kan fokusnya bukan ke ruang tapi ke bentuknya ya, secara fungsi daunnya gitu. Jadi yang mereka konstruk itu lebih ke objek ketimbang seperti di tempat ini lah ya. Oke. Nah, tapi tetap ada space yang bisa kita lihat ya. Kalau kita perhatikan di sini, ada yang menarik nih di sini. Oke, saya pakai warna lain deh. Ini ada yang menarik nih di sini. Ada yang menarik di sini. Ada yang menarik di sini. Ada yang menarik di sini. Daunnya tuh sedikit ya, yang overlapping. Mereka seolah-olah ada bisa sensing gitu. Kalau terlalu dekat dengan pohon yang dengan daun sebelahnya berhenti tumbuh gitu, seolah-olah gitu. Nah, itu bisa jadi satu rules lagi, dan rules itu yang menghasilkan space di antara dua objek. Jadinya ada ruang-ruang yang memang menarik ya. Kalau kita lihat bentuk ruangnya, jadi bukan objeknya ya, tapi ruangnya, sebenarnya ini seru banget gitu. Contoh nih, di sini ruangnya akan berbentuk seperti ini. Ini sisi negatifnya ya, kalau kita ngomongin teori figure ground. Gitu. Space kosongnya ya, Pak? Betul, space kosongnya itu juga kita sebagai desainer bentuk dan ruang ya, itu juga seru gitu. Itu bisa diperhatikan tuh. Jadi bentuk lagi ya, Pak? Betul. Selain dari objeknya itu tadi. Nah, ini masih ke sini. Ini kursor saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak? Bergerak. Oke. Making sure aja. Nah, ternyata ada ruang seperti itu gitu yang wah, nggak kalah serunya dari objeknya. Nah, ini juga bisa di mapping sama teman-teman. Jadi misalnya nih, kita sekarang belum ketemu ruangnya masih agak random sih Pak bentuknya. Oke sih, tapi itu terbentuk dari tadi ya ideas bahwa oh, daun yang satu sebisa mungkin nggak overlapping, numpuk-numpuk gini. Kalau numpuk pun dikit gitu. Nah, itu loh. Itu adalah sistem ruang yang kita dapat. Gitu. Kalau kita kemana ya? Saya taruh sini deh. Ini adalah space. Gitu. Simple as that. Oke. Nah, ini contoh identifikasi satu branch. Lumayan panjang ya, padahal cuma satu gitu. Tapi kita udah dapat sistem, kita udah dapat bentuk, ada dua bentuknya cukup menarik. Kita punya sistem percabangan sama tadi shyness-nya ya, shyness itu si daun yang tidak bertumpuk ini. Terus yang ketiga ada ruangnya oke lah, bentuknya mungkin karena si tanaman fokusnya ke form, jadi ruangnya ini ya cukup random ya, tidak bisa disistemikkan. Tapi itu udah jadi satu idea. Nah, ini contoh satu. Sejauh ini ada pertanyaan nggak? Mungkin ada yang penasaran? Ada yang mungkin saya kelewat gitu. Kita open aja ya, maksudnya discussion aja. Nah, dari mahasiswa, nanti kalau ada pertanyaan silakan ini ya, boleh raise hand juga. Ya. Oke.
kalau nggak ada, kita sambil lanjut dulu ya untuk lihat ini berikutnya. Nah, contoh berikutnya. Ups, sorry, kebanyakan. Nah, contoh berikutnya yang ini nih tadi, yang Romanes nih. Ini lumayan nih, agak-agak lebih complicated. Kalau tadi masih 2 dimensi ya, ini udah 3 dimensi. Tapi nggak apa-apa, kita bisa simplify. Maksudnya di exercise ini kita akan minta kalian nanti bikin model 3D sebisa kalian. Kalau misalnya base-nya pun masih simple, nggak apa-apa. Nanti akan ada exercise untuk membuatnya lebih kompleks. Nah, buat yang pertama kita ngomongin apa dulu nih? Ngomongin bentuk dulu kali ya. Kayaknya paling gampang ngomongin bentuk. Bentuk. Oke. Di sini saya bisa lihat kita punya satu, gimana bentuk deh biar sama. Nah, kita punya satu kayak kerucut gitu ya. Bentuk dasarnya ya, Pak? Bentuk dasarnya, betul. Bentuknya gini. Ini maaf ya, gambarnya anak buahnya Picasso, jadi agak-agak miring-miring. Ini kurang lebih gini. Atau misalnya kita lihat yang ini gitu, yang lebih agak full bentuknya. Ini kita lihat, kita bisa cek gitu. Bentuknya kerucut dan ini agak gini. Nah, jadi kita akan punya kurang lebih sebuah bentukan seperti ini. Itu bentuknya. Nanti teman-teman kalau mau dirapiin silakan ya, ada yang pakai tablet atau pen. Nanti kenapa? Karena kalian akan diminta untuk identifikasiin di gambar yang sudah kalian bawa. Nah, bentuknya kayaknya cuma ada kerucut aja ya, nggak ada yang lain gitu. Ya udah, bentuknya satu. Kerucut. Fine. Kemudian kita coba cari sistem. Sistemnya apa sih? Gitu. Oh, ternyata kerucut itu terdiri dari kerucut-kerucut kecil. Nih, misalnya ya. Ini satu kerucut lagi nih, Pak. Sebelahnya juga sama. Satu kerucut lagi. Susah agak susah gambarnya karena kecil. Tapi kebayang ya, apa namanya? Mungkin saya akan coba gambarkan di sini sekilas saja. Ini terus kemudian ada sistem spiraling gitu. Secara 3 dimensi ya. Patternnya ya, Pak. Garis-garis patternnya. Betul, garis-garis patternnya. Jadi bagaimana si kerucut satu dan kerucut lainnya diposisikan gitu. Ini mungkin kalau kita lihat secara denah, anak interior sama arsitek enak tinggal ngomongin denah gitu ya. Kita akan melihat kurang lebih seperti ini. Sampai akhirnya dia ketemu di pusat gitu ya. Punya 2 sistem ini. Terus ternyata kalau dilihat sistemnya ada satu lagi, Pak. Apa tuh? Ya tadi selain spiraling, di dalam spiraling ada spiraling lagi. Oh gila ya. Ini kayak Inception nih. Apa namanya? Degree-nya makin masuk gitu. Ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi kita bisa mungkin tulis aja kali ya. Agak susah ininya menggambarnya. Kerucut. Oke. Nah, itu kita udah punya 2. Lalu kemudian ruangnya apa nih di sini? Ruangnya udah makin 3 dimensi ya di sini ya. Agak susah mungkin kalau saya yang gambar. Tapi idenya adalah
kita bisa punya ada puncak, ada lembah, ada puncak lagi, gitu kan. Terus kemudian hal yang sama juga kalau terjadi ke sisi lainnya ya, ada puncak, ada lembah, ada puncak. Gitu. Lembahnya sendiri dia terhubung gitu karena merupakan irisan antara kerucut dengan kerucut gitu kan. Terus kemudian di sini ada lagi nih puncak, lembah, puncak. Jadi ini akan agak tricky digambarkan 2 dimensi, tapi nanti ketika teman-teman coba masukin 3 dimensi, teman-teman akan kesusahan. Apa-apa, itu yang kita pengen coba gitu. Jadi how complex nature is gitu, dan seberapa mudah sebenarnya kita menirunya, itu nanti jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita pakai buat exercise. Nah, ruangnya sendiri berarti kan tadi ada puncak, ada lembah gitu ya. Terus ada keterhubungan antara lembah, dan saya akan agak sulit sih gambarnya, tapi kurang lebih ada kerucut ketemu kerucut bersinggungan gitu ya, ketemu kerucut lagi. Ya kurang lebih begitulah. Jadi ada satu titik yang mana akhirnya dia jadi ini ya, jadi interesting point gitu, titik terendah di antara beberapa puncak. Oke, ini mungkin sama tulis aja. Bentuknya tadi kita udah dapat, bentuknya adalah kerucut. Terus kemudian sistemnya ada kerucut di dalam kerucut, lalu ada spiral ya. Dan ruangnya tadi ada puncak, ada lembah. Berarti di sini yang bisa dianalisa, bisa dibagi jadi 3 poin utama ya Pak? Ada bentuk, sistem, dan ruang. Iya, betul. Karena ruang ini, ya tadi, kalau di nature mungkin secondary ya, tapi nanti sebagai interior designer, justru kita akan ditanya dari ruang dulu. Nah, itu kita akan coba keep identifikasinya dari sekarang. Oke. Yang tidak tampak. Iya, betul. Kalau Pak Reza senangnya cari-cari yang nggak ada ya, Pak ya? Menerawang. Cari ruang maksudnya. Cari yang goib, Pak. Menerawang ya, Pak? Ini mahasiswa pada ngerti sampai sini? Atau bingung tadi? Untuk ada sistem. Mudah-mudahan cukup ngerti. Moga-moga cukup bisa relate ya. Sebenarnya ini kalau kemarin diskusi agak-agak dekat sama Dwi Matra, Trimatra. Iya. Jadi ini agak refresh lagi lah buat rekan-rekan yang udah mulai di tingkat atas nih. Gitu. Nah, ini sand dunes ya, bukit pasir. Kita mulai dari bentuk, balik lagi. Bentuknya itu mungkin cukup mudah ya kebaca ya. Untuk lengkung. Direct gitu. Ada sinus gitu. Bisa di scale nggak? Bisa di scale. Bentuknya melengkung, berkurva gitu ya. Kurva. Lalu kemudian ini tadi yang kita sempat bahas ya di awal ya, ada sisi cekungnya di sini dan ada sisi cembungnya di sisi sana. Kalau kita potong gitu si bukit pasirnya teh, jadi kalau dari potongan mungkin akan ada yang cembung, sedikit cembung, dan itu titik di mana pasir udah nggak ditahan sama gravitasi ya, jadinya harus jatuh gitu. Ya agak
dicembung. Sebetulnya untuk Oke. analisa bentuknya agak tricky juga ya Pak ya. Kayak yang cembung ini juga mungkin sekilas nggak kebayang sampai situ ya. Gitu. Cuma ngelihatnya bentuk kurva aja. Ya, nah itu mungkin nanti kalau teman-teman ngerasa stuck dan belum ketemu bentuknya apa sih Pak ini gitu, atau sistemnya apa ya yang menarik diangkat, itu bisa lihat image-image lain sih, atau bisa mungkin baca penjelasan tentang Bukit Pasir ya. Kadang-kadang kan dijelasin tuh kalau kita buka Wikipedia aja, misalnya tentang apa gitu, oh terjadinya tuh ternyata kalau Bukit Pasir gara-gara ada angin ini datang dari satu sisi, berarti yang anginnya datang akan dicembung sedikit gitu. Nah, itu bisa digali lebih dalam sih, yang non visual ya, supaya bisa mempertajam lagi, oh ternyata dalam image yang cuman kelihatannya cantik Pak, tapi ternyata begitu didalemin kompleks juga ya, ada sistem juga. Betul Pak. Nah, kemudian kita ngomongin sistemnya adalah yang terjadi itu kalau kita bikin potongan nih Pak, ada yang kayak tadi lagi Pak, ada misalnya saya dari sini angin datang nih ya. Dia akan ada puncak, terus ini gitu ya tadi ya. Ada puncak lagi. Meskipun tidak selalu tidak selalu sama ya periode. Ini kan kita kayak kalau masih inget nih fisika di SMA, betul. Ada gelombang, ada amplitudo, ada frekuensi dan lain-lain. Itunya pasti akan berbeda. Karena di alam kan faktornya banyak banget yang superimpose. Dan kalau dulu fisika SMA kan kita disederhanakan kan gelombangnya. Ya kita sekarang membaca bentuk dasar aja dulu. Jangan terlalu diperumit dulu gitu. Kenapa? Karena setelah kita punya bentuk dasar, nanti kalau mau kita bikin lebih kompleks, itu mudah. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa identify bentuk dasarnya, semua gitu ya dimasukin, akhirnya mau dibikin kompleks, ya udah kompleks, mau dibikin simple, mentok juga gitu. Emang harus di breakdown sampai ke bentukan yang paling sederhana. Nah, sistemnya ada gitu ya. Lalu kemudian ada sistem lain nggak ya? So far mungkin tidak terlalu ya. Oh, mungkin yang kedua ini, kebetulan dari image ini kelihatan ini ya, kayak ada satu, ada dua, ada tiga, ada layering di sana. Iya, layering, betul. Ada layering. Nah, ini juga sesuatu yang bisa dibahas. Oke. Ternyata nggak bisa di grup. Oke. So, ini ya, saya tulis aja kali ya. Sistemnya puncak, lembah, gelombang. Lalu kemudian ada sistem lagi tadi, dari satu angle terlihat seperti ada layer. Oke. Nah, lalu kemudian yang terakhir ruang. Ruangnya juga sama. Ruang yang terjadi itu kita bisa lihat di sini ada ini ya, ada ini dan ada ini gitu. Jadi negatifnya dari ini nih sebenarnya. Aduh, nggak ada highlighter nih, sayang. Jadi, nah ini sebenarnya adalah ruang gitu. Ini juga ruang bentuk, ini juga ruang gitu. Di sininya juga ruang. Gitu. Jadi
sebenarnya kita ya tinggal gambarkan ulang. Ada ini Hampir mirip dengan yang sebelumnya, Pak ya, ruangnya. dengan, ya agak mirip. Mungkin kebetulan agak-agak sama ya ininya. Cuma kalau tadi polanya hampir sama, kalau di sini ruangannya dia lebih beragam. Ya, ini lebih random, cukup randomized. Dan kalau yang tadi puncaknya lebih tinggi ya dibanding dengan lembahnya. Jadi kalau ngomongin gelombang tuh dia agak tinggi-tinggi gitu gelombangnya atas bawahnya. Kalau ini lebih relax atas bawah. Nah, oke. Kurang lebih itu 3 contoh yang barusan kita coba lakuin bareng-bareng ya. Nah, saya akan minta teman-teman di sini menganalisis nih gambar yang tadi udah dimasukin di mural. Mungkin teman-teman bisa coret-coret dulu mau di Paint, mau di Photoshop, di InDesign, Illustrator, Corel, bebas. Kita akan beri waktu 15 menit. Setelah itu kita akan berkumpul lagi untuk materi berikutnya. Oke. Mungkin bisa dimulai dari sekarang aja. Sekarang jam 17.16 sampai jam 17.30 kali ya Pak? Ya, 31 boleh? 30. Ya. Oke, boleh. Mau nanya, ini ngerjainnya di mana? Di mural juga? Ngerjainnya kalau menurut saya enakan di komputer masing-masing dulu. Jadi sketsanya jangan di mural, takutnya berat. Tadi kan lumayan agak berat ya ketika semuanya berbarengan gitu. Jadi kerjain di komputer masing-masing, ketika udah ada outputnya, bentuk, sistem, sama ruangnya, baru dimasukin ke mural. Bentuknya sketsa aja. Baik, siap Pak, makasih. Sama-sama. Untuk pengerjaannya bisa bebas ya Pak ya? Mau pakai bisa Paint, mau pakai apapun, Photoshop, pakai yang lain. Yang mau pakai cat air juga boleh Pak. Sketsa juga bisa ya Pak ya? Sketsa nggak masalah. Nggak masalah, sketsa tangan juga boleh. Kita belum masuk digitasi sih. Ya. Mungkin buat teman-teman bisa ini ya, lebih gampang pakai sketsa, boleh sketsa, nanti tinggal di foto image-nya ya Pak, nanti baru dimasukin lagi ke mural ini. Betul. Nah, ini udah, tadi banyak yang milih, mungkin kalau dari kelompok saya, orang satu berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayaknya ada yang kelebihan kayaknya. Ada yang ambil 2. Nah, gue kebayangan Pak. Salah satu. Nggak, biasa, backup, cadangan. Ada yang nyusup ke situ kita. Mungkin bisa jadi. Nah, ini udah lumayan kompleks ya, lucu ya, bentuk-bentuk nature itu berarti ya udah ada set of rules-nya yang kadang-kadang kita nggak lihat. Kadang-kadang cuma lihatnya indah aja. Nah, indahnya itu kenapa? Mungkin namanya indah. Tentu saja dia indah. Tapi memang ada set of rules-nya bisa kita pelajari sebetulnya. Betul, Pak. Ya ini sebenarnya bisa dari mana aja sih. Cuman kemarin kalau masuk ke build environment gitu ya, atau produk yang udah jadi, takutnya malah terlalu, ini aja udah luas gitu. Kalau mau segala macam bisa dimasukin, takutnya terlalu luas. Jadi exercise yang dari alam dulu. Ya, sebetulnya dari workshop yang kemarin juga mungkin ada pertanyaan juga, mungkin belum sempat nyampe gitu ya, bagaimana misalnya menentukan tadi ya ruang sebetulnya ya, pertanyaannya gitu. Di webinar yang kemarin kan dari bentuk yang di rotate dan di scale berapa kali itu ya. Itu kan kita ketemu sebuah pattern, lalu kemudian kita angkat menjadi 3D, yang kemudian nanti ada kita tentukan sendiri yang mana ruang, yang mana itunya ya Pak ya. Yang mana ruang, yang mana yang mau dibuka untuk bukaan, yang mana untuk tutupannya, mana rangkanya gitu. Itu mungkin balik lagi ke pemilihan desainernya sendiri berarti ya Pak, atau bagaimana sebetulnya itu biasanya Pak? Itu bisa macam-macam sih Pak, bisa intuitif maupun logis gitu ya. Kalau desainer kan kita seringkali diminta untuk ada alasan dari sesuatu produk gitu. Mungkin kalau dari segi desainer bisa jadi, oh ini sengaja ditutup supaya tidak panas, misalnya ada di atas. Ini sengaja dibuka supaya ada cross ventilation. Mereka kan pertanyaannya,
mirip-mirip sama kayak mendesain ruang biasa aja. Ya. Nah, itu bisa jadi. Atau faktor lainnya misalnya kalau kita ngomongin objek artwork gitu, itu bisa dibalikin ke ide dasarnya. Kayak contoh yang kita lakuin sekarang adalah prosesnya meniru alam. Ketika ditanya kenapa ini lebih tertutup, oh ternyata karena memang di alam bentuknya kayak gitu. Mungkin mahasiswa belum bisa jelasin, nggak apa-apa, karena kita masih dalam level meniru gitu ya, copying the nature. Tapi nanti begitu sudah masuk ke sebuah built environment, tentunya akan ada faktor lain tuh. Di samping tetap memperhatikan estetika ya dan konsep gitu. Iya. Itu tetap nggak boleh lupa gitu kita sebagai desainer. Karena ini saya ingat banget apa ya, dulu pernah ngobrol sama Chris Lee, ada salah satu arsitek dari London gitu. Dia bilang semua arsitek itu sebenarnya formalis loh gitu. Semua desainer itu formalis. Cuman ada yang formalisnya berdasarkan fungsi, ada yang formalisnya berdasarkan estetika, ada yang formalisnya berdasarkan style tertentu gitu. Jadi kita nggak bisa melepaskan diri bahwa kita membentuk sesuatu 3 dimensi. Nah, cuman base-nya mungkin nanti akan ada yang condong kemana-kemananya itu ya development dari masing-masing ya desainernya. Siap. Oke, nanti balik lagi berarti ke dasarnya mau tujuannya apa, set of goals-nya gitu, atau mungkin juga intuisi terkuatnya itu ada di mana mungkin ya gitu ya? Iya, betul. Set of rules ini sekarang yang kita betul Pak Reza, itu bagus banget diangkat. Jadi yang kita lakukan sekarang set of rule-nya ngikutin formal aja. Set of rule ini nanti bisa diganti. Mungkin set of rule-nya berdasarkan kenyamanan thermal misalnya. Tadi kita ngomongin soal opening cross ventilation, atau set of rules-nya berdasarkan visual blocking and opening. Jadi kayak di ruang makan kan kadang-kadang kita pasang screen gitu ya untuk satu ruangan besar supaya tidak terlalu open banget gitu, disekat-sekat gitu. Jadi itu juga bisa jadi salah satu parameter dasar untuk membuat satu selubung. Wah, ini masih sedikit berarti yang ini masuk di ini ya Pak. Gimana? Di mural. Oh, lagi ngerjainnya di sana ya Pak Dito ya? Di komputer masing-masing, Pak. Komputer masing-masing. Lagi menganalisa. Saya belum menganalisa nih. Iya, Pak. Analisa diri dulu. Nggak boleh tanggung, Pak. Iya. Sebentar, kerjain dulu berarti. Sebentar Pak, saya kerjakan dulu. Oke, bercanda Pak. Santai aja lah. Kumpulin sekarang Pak untuk absen. Oh iya, benar siap. Tadi dibagi 3 ya, ada bentuk, ada sistem, ada ruang. Ya. Wah, yang tim Buhana kalau lihat dari sini di grid ya, rapi semuanya tuh. Yang random banget tuh tim random. Iya, namanya juga tim random, Pak. Tim Pak Irwan juga sama tuh, tertata dengan rapi. Tim saya bikin huruf L tuh. Saya kok jadi menganalisa mural. Ini buat mahasiswa jangan lupa image-nya satu aja ya. Iya, nggak usah dibanyakin. Kalau kebanyakan nanti kalian bingung sendiri untuk menentukan sistemnya gitu. Pilih yang disukai mungkin ya Pak ya, yang paling suka. Ya, gitu pilih yang paling suka deh. Bebas sih dasarnya apa aja. Ya, cowok juga pilih cewek kan satu ya, jangan banyak-banyak. Nah, itu tim Buhana emang banyak banget ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Ada berapa gambar, Pak? 14. Masing-masing per anak ada yang 3-2, Pak. Oke, siap. Sangat minta antusias. di-reduce aja, Bu, biar mereka juga nggak Oh, iya. kebanyakan nanti yang perlu dianalisisnya. Siap. Aku bilangnya yang disukain lah gitu. Nih. Gak apa-apa, nanti boleh ngerjain sendiri di rumah kalau banyak yang disukainnya. Tapi buat yang di sini satu aja. Ya.
Pak izin Ini yang sambil Pak Dito juga. minum ya Pak. Oke nih. Mangga Pak. Saya juga. Patternnya indah-indah ya. Indah siapa, Pak? Patternnya bagus-bagus Pak. Kalau mahasiswa masih ada yang bingung tadi ngebedain sistem bentuk, boleh ditanyain. Oh iya, silakan. Untuk sistem mungkin akan cukup membantu kalau mentok gitu ya, bisa cari image yang agak zoom out gitu, misalnya dari image yang sebelumnya gitu. Tapi kalau dulu cuma lihat daun, bisa lihat coba batangnya, mungkin bisa nemu sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Atau juga bisa baca deskripsinya gitu, dari si objek yang ditampilkan ya. Makanya ketahuan tuh dari deskripsi. Nah, orang-orang biologi juga suka meneliti itu ya, asal muasal kenapa bentuknya kerang spiral gitu misalnya. Ya. Biasanya bentuk itu biasanya ada fungsi kalau di alam, mungkin itu kali ya. Kalau kayak tadi mungkin kenapa daun nggak overlapping, soalnya nanti rebutan sinar matahari gitu, karena kan mataharinya mah ya sudutnya sama gitu ya. Begitu overlapping akhirnya banyak yang dibikin secara volume, secara surface, tapi penyerapannya masih segitu-segitu aja. Jadi makanya si alam ini melakukan evolusi untuk membuat pertemuannya efektif. Si daunnya bisa mungkin nggak overlapping. Itu biasanya kebaca di deskripsi biologisnya. Gitu. Image yang ada di sini nanti teman-teman juga bisa bolak-balik ya. Jadi ketika selama perjalanan workshop ini nanti akan diminta langkah-langkah tertentu gitu. Tadi contohnya misalnya yang ditanya Pak Hardianto, kalau sistemnya nggak ketemu gimana nih Pak? Nah coba lihat lagi gitu ke gambarnya. Ternyata udah dapat sistem, dapat bentuk. Gitu. Tapi nanti di sepanjang perkembangannya, Pak kok mentok ya? Ya, sistem saya boring gitu. Coba lihat lagi ke objeknya gitu. Apa yang ternyata bisa bikin dia lebih menarik ya? Atau apa yang bisa dibikin lebih kompleks gitu. Karena kita purely di workshop ini akan ngomongin bentuk ya, di hari ini. Bentuk dan sistem. Ruangannya akan nomor 3 lah. Jadi, akan lebih kuat di minggu depan kita ngomongin ruang.
Kapan lagi ya Pak, desainer diminta bikin bentuk, nggak ada embel-embelnya. Nah, itu. Ini lumayan. Berarti tadi hasil analisa yang bentuk sistem ruang itu nanti dimasukin lagi Pak ya ke mural ini ya? Iya, dimasukin ke sini Pak. Ini udah 17.31 tapi baru belum banyak ya yang masukin. Kita kasih 5 menit atau kita PR-in aja Pak? Nanti Jumat kita bahas. Boleh kalau misalnya mungkin belum bisa semua kali ya Pak ya. Kita lihat dulu. Mungkin kita bisa tanya di perwakilan mahasiswa. Atau ada yang mau ini Pak share 1-2 buat contoh gitu. Buat contoh mungkin bisa kali ya. Sorry Pak, di sini lagi hujan, geledeknya mungkin kenceng ya. Iya, betul. Iya, di sini juga lumayan. Ini saya juga lagi bikin ini sih Pak, analisanya tadi. Ini kita belajar jadi biologis dulu nih. Jadi Charles Darwin. Saya coba sambil zoom in ya, mungkin cek yang sudah ada cetaknya nih. Nah, itu udah ada Pak. Oke. Nah, ini siapa nih yang ubur-ubur? Tasya. Tasya mungkin bisa cerita dikit ya. Apa yang ditemuin dari ubur-ubur ini nih? Ada Tasya-nya? Boleh di open mic. Halo Pak. Halo Tasya. Tasya, kamu salah satu yang awal nih masukin. Mungkin bisa cerita dikit apa aja yang sudah ditemukan di mural apa di ini? Ada bentuk kayak lingkaran gitu, yang topinya ubur-ubur itu. Oke. Sama ada kayak apa ya? Bentuk yang ngelengkung-ngelengkung di kakinya gitu. Oh, ini ya. Kayak ada apa namanya? Kayak kain yang tentakel gitu ya. Oke. Ya. Oke. Terus ada apa lagi? Terus sistem yang pengulangannya itu ada yang kayak bentuk di kepalanya itu kan kayak sebenarnya ada satu bentuk kayak kelopak gitu tapi diulang terus muter-muter sama ada tali-talinya gitu. Oke, si kelopak yang ini kayak kejadian lagi ya di sini ya gitu, makin kecil gitu. Nah, itu juga sistem tuh gradasi ya. Ada kecil mungkin tumpukannya makin banyak gitu. Oke. Sama ruangnya itu yang di dalam sini, yang di dalam kepalanya. Ini ya? Iya. Nah, sistemnya jangan lupa, ini yang cukup kelihatan. Sebenarnya kamu udah menggambarkan, ada garis-garis. Segmen. Jadi kalau dilihat dari Dena, dia punya pola rotasi ya. Per berapa derajat akan ada pattern gitu. Dan pattern itu akan berhubungan sama bentuk kelopaknya ini kan. Ini kalau sekilas, saya lihat, ini ada pattern yang ungu tebal, terus ada ungu tua di ujungnya, dan di tengah-tengah ada apa ini kayak tentakel gitu ya. Nah, di tengah-tengah antara dua garis yang dari tengah ini ya, ada tentakel. Nah itu sebenarnya menarik banget ya, banyak yang bisa dilihat gitu dari sini. Kita bisa ngomongin tadi yang efek kayak kain itu ya, kita nyebutnya apa ya? Gelombang gitu atau lembaran-lembaran lembut gitu kan. Terus ada efek kita nggak ngomong efek. Ada bentuk embung gitu ya. Jadi dia ada space sendiri di dalamnya. Melingkupi, mungkin melindungi sesuatu. Biasanya kan di alam gitu ya. Ada yang cembung berarti ada yang di dalamnya ada entah itu mulutnya atau entah itu bagian sensitifnya ditutupin gitu. Terus kemudian ada ini ya, ada kurva-kurva panjangnya. Mungkin bisa diproporsiin lagi, Tasya. Jadi kalau ini kan masih sederhana ya, kurva-kurvanya. Mungkin bisa diproporsiin, bikin kurvanya ada satu kurva di sini, ada satu kurva lagi yang
ada lagi yang di dalam ya. Jadi kayak yang dari bagian tengah dan ada yang dari bagian pinggir, Iya, yang bagian nyambung dalam. sama yang lengkung-lengkung itu. Betul, sama apa sih kalau di baju tuh ada istilahnya kan, kalau kebaya tuh yang tipe-tipe gitu. Kayak rok ballet mungkin ya, bayangnya. Ada layering terus ada Iya, iya, Pak. gelombang-gelombangnya gitu. Oke. Ya. Seru. Apa namanya? Ini nanti bisa dilihat lagi ya. Semakin dalam kamu lihat, kamu akan menemukan semakin banyak bentuk dan sistem. Tapi tidak harus semua kamu identifikasi, karena buat eksersis ini kita paling nggak kamu punya 1 atau 2 aja sudah cukup gitu untuk melakukan abstraksi. Oke. Oke, makasih Pak. Makasih Rasya. Itu dari kelompok pertama ya, timnya Pak Arif. Saya mau lihat lagi nih, mana yang udah nih. Bener kan? Nah, yang udah dari nah ya. Dari timnya Bu Wana deh. Ini lumayan seru nih. Widya Rahmasari. Oke, Widya. Widya boleh cerita dikit, Widya? Iya, Pak. Gimana gitu, Pak? Kan ini tentakelnya itu ada kayak ini ya, apa namanya, bulat-bulat, apa sih ini namanya, yang kayak perekatnya gitu. Itu saya jadi bentuknya itu lingkaran gitu. Terus sistemnya kan dia di gambar itu dia kayak spiral gitu. Terus kalau ruangnya masih bingung, Pak. Jadi bentuknya. Ya. Karena ini apa namanya, dia bukan sesuatu yang rigid ya, kan bergerak terus gitu. Kalau ruangnya mungkin akan jadi secondary ya, tapi kalau Pak kita akan fokus ke bentuk dan sistem. Nah, bentuknya sendiri saya rasa ini Widya, ini kamu baru gambar ini kan, denah dari sininya ya. Tapi jangan lupa dia bentuknya agak silinder gitu loh sebenarnya. Bayang nggak sih? Agak silinder terus nempel di sesuatu yang bentuknya spiral dan makin mengecil makin ke ujung. Ya kan? Iya. Ada silinder. Jadi bentuknya jangan dilihat sebagai 2D aja, tapi 3D-nya juga dibayangin. Nah, sistemnya oke. Jadi ada satu batang besar gitu ya, terus silinder itu nempel ke batang kecil. Mungkin bisa dicek juga apakah satu spiral ini cuma ada satu baris silinder atau ada beberapa baris. Kalau kita bayangin misalnya nih ya, dipotong gitu si tentakelnya, itu dari satu lingkaran itu silindernya ada berapa biji gitu. Itu juga bisa kamu lihat. Mungkin coba cek cross reference di image yang lain. Karena itu akan jadi sesuatu yang menarik kalau menurut saya. Kan dia kelihatan nih posisi silindernya, kalau di sini minimal ada 2. Tapi 2-nya itu nggak sebelah-sebelahan, tapi agak zigzag gitu. Betul nggak? Penempatannya sini, ini kan segaris sekurva sama ini ya. Tapi yang di sini posisinya di tengah. Selang-seling, betul. Nah itu keep in mind, itu bisa jadi sesuatu yang menarik juga. Oke, thank you. Sekarang setelah Widya mungkin cukup dulu kali ya Pak ya, karena ada materi lagi nih yang pengen disampaikan. Boleh. Jadi buat yang belum masukin, rekan-rekan di sini nanti tolong dimasukin ya hasil sketsanya. Terus mungkin bisa dibawa mimpi malam ini, gitu. Bisa dibayangin, tapi ya apa ya? Apakah udah semua dianalisis atau belum? Kayak tadi Widya mungkin ada yang sedikit skip soal silinder, tentang apa namanya, patterning selang-selingnya gitu. Itu dikumpulin aja sebanyak mungkin kalian dapat, mungkin bagus. Nah nanti ada beberapa mungkin yang akan kita pakai untuk lanjut ke step berikutnya. Berarti masih ada waktu sampai hari Jumat itu ya Pak ya? Ya, betul Pak. Mangga Pak, kalau mau dilanjut materi.
Oke. Semoga ini sih, semoga nggak terlalu panjang ya. Jadi saya akan lanjut share dari brief ya tadi ya. Oke. Ini tadi semua teman-teman di sini sudah mencoba ya mencari objek, lalu mengamati ada titik, garis, kurva, tapi semua dikompil jadi bentuk dan sistem gitu. Sekarang teman-teman akan diminta bikin 3D-nya. Nah, ini mungkin agak challenging ya, tapi silahkan coba dilakukan. Jadi fungsinya identifikasi tadi apa? Kalau misalnya saya kasih gurita, misalnya tadi dia suruh bikin 3D gurita, akan langsung agak-agak mulai dari mananya Pak gitu. Tapi kalau berangkat dari image, terus ternyata Widya lebih suka akan satu image itu tadi tentang tentakel ya. Kita fokus di satu image itu aja. Belum tadi ada spiral ya. Oke, kita tag spiralnya. Lalu kemudian spiralnya yang semakin membesar keluar gitu ya. Lalu ada silinder-silinder tadi. Gitu. Nah itu bisa coba direplicate di 3D Widya. Dan teman-teman semua di sini ya, dibuat di 3D. Software-nya bebas, software apa aja. Nanti hari Jumat kita akan asistensi. Kalau kalian merasa kesulitan, kesusahan, kita akan asistensi di sana. Nah, tadi kita udah sempat bicara mengenai sistem. Jadi sebenarnya ada satu bentukan dasar, lalu kemudian ada satu set of rules gitu. Tadi kita ngomongin tentakel, ada satu kurva besar, terus ada silinder-silinder kecil gitu. Itu kan udah jadi set of rules tuh untuk membuat tentakel gurita gitu ya. Lalu set of rules lainnya adalah tentakelnya harus selang-seling. Ada kayak semacam dalam satu potongan ada dua stick yang nanti akan jadi lingkaran-lingkaran tentakel. Jadi cukup jelas. Jadi nggak semua circle-nya akan ada silinder ya. Nah itu udah jadi set of rules tuh. Jadi saya harap teman-teman udah mulai bisa membaca ini nih. Set of rules-nya dikit. Bentuknya dibuat ulang di 3D gitu ya. Untuk yang bentuk-bentuk terlalu kompleks bisa disimplified, nggak usah khawatir. Tadi mungkin ada yang contoh ngambil gunung gitu ya, terus banyak punggungan-punggungannya pecah, ya nggak apa-apa. Coba disimplified, tapi cari pattern-nya, cari sistemnya. Nah, setelah dibikin 3D, saya pengen ngajak teman-teman untuk melakukan abstraksi. Kalau tadi kita udah observe ya, udah kemudian mengidentifikasi juga ada apa aja bentuk sistem dan ruang. Dari situ diminta untuk translate, meniru dalam 3D, dalam dunia digital gitu. Kayak agak transparan ternyata kira-kira. Makin gelap. Nggak apa-apa ya, agak invisible sedikit. Lalu kemudian step berikutnya adalah abstraksi. Ini akan susah-susah gampang, karena apa? Karena teman-teman diminta untuk bikin objek. Objek tidak ada briefnya. Objeknya hanya diminta satu. Kalian boleh bikin objek bebas. Yang kalian suka, terserah ininya mau estetika, proporsi, mau lucuan aja Pak gitu, atau mau explore bentuk Pak gitu, boleh. Tapi apapun yang menurut kalian menarik, sama halnya seperti tadi waktu milih image ya. Nah, tapi caranya seperti apa? Caranya adalah base-nya dari bentuk yang kalian udah bikin. Jadi tadi kalian udah bikin bentuk di 3D, udah ada sistemnya. Sekarang tinggal di-hack sistemnya. Atau bentuknya dimodifikasi. Jadi nih, misal contoh. Kalian punya, tadi bentuk tentakel ya. Sistemnya adalah dari tentakel nyabang ke silinder. Pak, saya mau di-hack silindernya saya jadiin segitiga, kayak brokoli romanes tadi, atau kerucut gitu. Boleh, nggak apa-apa. Coba aja. Atau misalnya, kalian sudah punya sistem dari spiral, lalu kemudian muncul silinder-silinder, Pak, spiralnya yang mau saya hack, Pak. Bentuknya mungkin nggak spiral 2 dimensi, tapi
meliuk ke atas terus meliuk ke bawah lagi gitu. Bayang nggak? Tapi tetap ada silinder-silinder. Itu kan udah membuat sesuatu yang berbeda ya dari 3D yang kalian bikin. Gitu. Dengan bentuk dan sistem yang sama sebenarnya. Tapi kalian mengotak-atik gitu. Nah, itu yang saya minta. Ini bentuknya mau kemana bebas. Apakah mau purely bentuk 3D atau bentuk yang lebih disederhanakan ke arah 2 dimensi juga boleh. Nah, nanti outputnya kalian bisa tampilkan di mural plus submit A3 dalam bentuk PDF ya. Ini bisa dibaca nanti di brief yang udah dikasih. Nah, lalu kemudian saya akan memberi contoh beberapa artwork yang memainkan bentukan-bentukan dasar itu. Ini akan sangat random, akan sangat luas, tapi semoga bisa ngasih ideas buat teman-teman di sini. Ya kelihatan ya. Udah. Ini idenya adalah translating dari fisik dari referensi ke digital, lalu digitalnya kita lakukan abstraksi. Jadi abstraksi ini adalah proses yang sifatnya lebih intuitif, lebih random gitu ya. Kalau suka ada teman-temannya yang random gitu aktivitasnya ya kegiatannya random, tapi random. Nah ini mereka biasanya kuat di abstraction gitu. Dan kita nggak pengen punya bracket tertentu untuk mendesain. Yang penting kalian udah punya model 3 dimensi, lalu kemudian modifikasi. Gitu. Oke, ini contoh yang pertama. Ini salah satu paper artist namanya Matt Flihan. Saya coba melihat karyanya dia itu mengenai 2 hal. Kalau secara bentuk, dia punya ini ya, curvature ya. Kalau tadi kita ngomongin ada gelombang gitu ya, sama dia ngomongin gelombang. Oke. Gelombangnya, tapi lalu di layer kedua atau di belakangnya yang gelombang pertama ini, dia bikin gelombang dengan amplitudo yang berbeda atau ketinggian kurvanya beda gitu. Yang tadinya kurvanya sampai sini gitu puncaknya, ini agak turunin ke sini gitu. Makin gradual. Nah ini tadi kalau yang ngomongin amplitudo bisa ke sini ya, gitu arahnya. Di offset tuh. Di offset, betul. Enggak juga Pak, bisa jadi offsetnya beda antara yang atas sama bawah. Iya, betul. Offsetnya bisa jadi beda. Gitu. Tapi offset pun maybe it could work. Gitu. Tapi dilihat aja ya. Ini juga yang makin kecil gitu. Secara space-nya gitu di sini. Tapi kemudian yang menarik adalah ada efek layering ya. Jadi kalau yang ngambil jamur misalnya, kalau ada jamur gitu, itu dia malah justru suka, Pak, saya di layering efeknya yang dikejar dan itu akhirnya yang ngasilin kayak serat-serat di bawahnya jamur gitu. Dalam level tertentu kita bisa lihat kesamaannya gitu. Tapi kalau di pairing sebelah-sebelah ini dari jamur sebelah mananya gitu ya. Tapi ketika kita ngomongin sistem, nah kamu bisa cerita tuh. Gitu. Jadi nanti hasil output yang abstraksi ini jauh dari sumbernya nggak apa-apa. Tapi yang kita pengen cek adalah kalian ngerti nggak sistemnya, kalian ngerti nggak base set of rule-nya gitu. Oke, ini contoh pertama. Lalu kemudian berikutnya masih dari Matt Flihan juga sama. Di sini dia ngomongin mungkin bentuk dasarnya adalah piramida ini ya. Piramida per kotak, tapi dia tuh per voxel namanya kalau di 3D. Kalau 2 dimensi kita cukup familiar dengan istilah pixel kan ya. Kalau di 3D satu unit itu dinamainnya voxel gitu. Nah di sini voxelnya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kali 8, ada 64 voxel. Gitu. Nah tapi yang bikin dia menarik adalah beda-beda voxelnya. Ada gradasi ya, pertama yang kita lihat. Nah tadi kalau yang salah satu identifikasinya adalah soal gradasi gitu.
mungkin yang Romanes gitu ya. Yang Romanes kan kerucut, agak mirip nih sama piramid gitu. Oh, ternyata ada gradasinya juga Pak di Romanes. Oh, oke juga ya, bisa gitu. Kita bisa bikin yang paling pure bentuk yang ini, terus yang paling ekstrim misalnya yang ini yang tipis banget tapi panjang gitu. Nah, itu soal gradasi. Tapi kemudian ada sistem juga. Di sini kita bisa lihat bahwa dia seolah-olah radial ya. Ada directionality, ada arah gitu yang ditentuin dari objek ini. Jadi kalau tadi ngomongin brokoli Romanes gitu, bisa jadi saya bisa lihat similarity-nya, saya bisa lihat kedekatannya dengan model ini. Dalam level abstraksi ya, bukan dalam level copying gitu. Nah, makanya si abstraksi ini teman-teman akan diminta untuk memunculkan sisi artistik dari dalam diri gitu. Nggak ada batasannya, bebas, skalanya pun bahkan nggak ada ya sekarang ya. Jadi feel free to play with form. Gitu. Coba sesekali menjadi seniman. Nah, boleh kan Pak? Ada apa yang tersembunyi di sini. Nah, itu dia. Nah, ini yang ketiga. Ada yang bisa lihat, ini bentuknya 3 dimensi. Kelihatan ya? Mungkin tadi temennya ada yang bermain dengan soft bubble, ada yang bermain dengan busa tuh di mural. Ini cukup dekat ke sana gitu. Kenapa? Karena mungkin kalau gelembung busa kan dia nggak cuma satu ya, tapi ada beberapa unit. Kita lihat ada beberapa unit. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 gitu ya. Tapi kemudian 4 unit ini ketika ketemu dia nggak jadi bola ketemu bola gitu. Kalau soft bubble sendiri ditiup gitu ya, yang balon mainan anak-anak itu kan bulat gitu. Tapi begitu ketemu 2, yang menarik adalah dia punya satu bidang datar antara ketemu 2 itu. Nah, itu akhirnya yang dimainkan ya dalam bentuk ini oleh senimannya. Jadi ada istilahnya namanya Voronoi pattern gitu. Di mana gelembung 1 sama gelembung 2 ketemu, terus dia cari titik paling rileks lah secara fisikanya. Dan itu kalau dikumpulin banyak jadi Voronoi pattern. Nah, ini bisa jadi gitu. Jadi mungkin kamu akan bermain, kalau tadi soft bubble-nya 2 dimensi flat gitu ya, masih sama. Ini gimana ya kalau soft bubble-nya dibikin 3 dimensi? Itu bisa jadi seru ya. Jadi coba dicek aja gitu. Nah, kemudian ini udah kita makin 3 dimensi ya. Kalau ini ya cukup 2 dimensi layering. Ini agak mulai 3 dimensi, base-nya masih flat. Ini kita udah mulai full 3 dimensi. Nah, terus kemudian ini contoh berikutnya. Ini adalah bentukan instalasi di lantai gitu ya. Tapi dia punya sifat gelombang tadi. Gitu. Mungkin saya bisa lihat relevansinya dengan sand dunes ya, bukit pasir gitu. Jadi ada yang tinggi, ada yang rendah, gitu ya. Terus kemudian mungkin ada yang agak cekung, ada yang cembung. Saya nggak tahu nih kalau di sini benar atau nggak ya cembungnya, tapi itu saya bisa jadi salah. Tapi sekilas patterning-nya, gelombangnya itu dimainkan ya di sini. Atau mungkin sekilas juga ngingetin sama zoom in-nya tadi Asia di ubur-ubur ya. Ada yang kayak frill-nya balet gitu. Sekilas juga bisa relate ya ke sana gitu. Atau mungkin yang dulu sempat rame tanaman anthurium gitu. Ujungnya juga keriting-keriting gitu kayak gitu. Nah, ini kayak di crop di satu sudut gitu ya dari daunnya, satu bagian, terus digedein kasih warna gitu. Jadi deh artwork gitu. Nah, jadi yang pengen saya tunjukin adalah it doesn't matter where you start gitu. Tapi ketika kalian dapat form, kalian dapat bentuk, you can play with that. Gitu. Nah, outputnya seperti apa? Kita nggak mau batasin dulu. Pokoknya bermainlah dengan bentuk-bentuk 3D ini. Gitu ya.
sebebas-bebasnya. Tujuannya ya sampai kalian puas gitu ya, sampai batas waktunya tentunya yang ditentukan. Nanti kita diskusi hari Jumat. Setelah itu kalian akan punya waktu untuk revisi lagi. Jadi try to make the best of it. Kompleks misalnya, tapi yang penting sistemnya harus bisa lihat ada di dalam objek yang kalian bikin. Nah, ini yang berikutnya nih. Tadi kalau misalnya ada yang ngambil oral ya gitu, terus ada satu bentuk utama mungkin, terus bentuk utamanya agak ada penekanannya ke dalam, lalu ada lubang-lubang gitu karena koral kan porus, air harus bisa masuk apa segala macam. Ini bentuknya sangat bisa relate gitu dengan koral. Dan mungkin ada layer lainnya yang bikin dia menarik adalah ada permainan warna juga, jadi nggak monokrom kalau di sini. Sama mungkin dengan yang ini ya, dia nggak monokrom, dia bermain kurva juga di warna yang kadunya ini. Dan di sini dia bermain warna emas untuk area-area yang ditekan gitu. Jadi warnanya berhubungan sama bentuk yang bukan di bagian luar tapi agak di bagian dalam. Ada layer tertentu. Jadi sistemnya bukan cuma dari bentuk, tapi ada dari warna. Itu juga fine kalau kalian mainkan itu ya. Terutama mungkin yang contoh kayak rainbow gitu. Tadi ada yang masukin pelangi kayaknya. Mungkin akhirnya warnanya yang bisa dikejar gitu. Misalnya pelangi kebagi jadi berapa? Mejiku, hibi, niu, 7 warna. Tadi kalian akan punya 7 layer. Kalau tadi cuman arch kayak gini doang, mungkin arch bisa ditwist jadi sesuatu 3 dimensi, tapi punya 7 layer warna misalnya. Terus ternyata, Pak, saya nggak mau terlalu rame kalau 7 layer warna tuh, wah, aciweh gitu kata orang Sunda. Saya main ini aja Pak, diganti semuanya ke tonal hijau pastel gradasinya, boleh-boleh aja, yang penting ada 7 layer misalnya. Jadi find your own system and find your own form gitu. Habis itu modifikasi, kasih twist. Kalau di film kan kalau lurus-lurus aja plotnya nggak seru ya. Tapi kalau misalnya diubah nih dari yang ini dikasih twist gitu, apa yang menarik, nah itu malah jadi pengen kita nonton gitu film. Sama halnya dengan objek yang di sini juga. Coba kalian bikin apa yang ditwist supaya objeknya bisa jadi menarik gitu. Nah, kurang lebih itu yang pengen saya sampaikan, soalnya waktunya juga udah agak mepet nih. Udah hampir jam 6. Dari saya kayaknya itu Pak, dan memang nggak terlalu banyak ya secara materi slideshow, tapi akan lebih banyak di exercise anak-anaknya karena kebetulan yang pengen kita asah kali ini adalah tacit knowledge atau kemampuan yang muncul berdasarkan pengalaman. Jadi anak-anak ini perlu perlu mencoba gitu. Coba, ada yang bisa berhasil, syukur, nggak berhasil, nggak apa-apa, jadi pengalaman, dicoba lagi. Gitu. Nah, memang bukan sistem hafalan yang lihat terus langsung hafal, tapi ini learning by doing. Jadi buat rekan-rekan mahasiswa, jangan bosan ya. Ini akan ada beberapa exercise lagi setelah ini. Oh, yang ini sekelas kayak bikin primata. Iya, betul Pak. Ini base-nya buat nanti kita masuk ke rules di digital ya, kan keyboardnya rules. Nah, memang kalau lagi workshop gini suka bingung ya Pak. Nanti kepakainya buat apa sih gitu. Nanti tapi kalau udah di profesi baru kerasa keingetan lagi ya dulu zaman kuliah. Ya. Biasanya gitu. Betul. Ya exercising ya, balik lagi gitu. Kita nggak selalu langsung dapat produknya, tapi at some point kita mungkin akan ketemu bersinggungan lagi ya. Mungkin setelah ini ada yang jadi ahli benda seni gitu, siapa tahu jadi kurator misalnya. Atau lagi mau bikin ada klien yang, Pak, saya mau bikin galeri, interiornya gimana ya? Gitu. Oh iya, saya relate waktu itu lihat art ini ya, kan cukup banyak ya entry point-nya untuk kembali lagi ke exercise seperti ini. Mungkin itu dulu Pak Argento dari saya, Pak Reza. Enggak, kalau ada pertanyaan atau yang kurang jelas. Dari mahasiswa, ada pertanyaan mungkin?
Mungkin nanti juga masih ini ya, Pak, tadi kalau ngeliat sekilas tadi tugas yang diminta dari Pak Gosa yang transformasi ke bentuk 3 dimensi, nanti kalau masih kebingungan, mungkin bisa tanya ke mentor, dosen mentor masing-masing ya, nanti coba bantu dijelaskan, atau misalkan dari Pak Gosa ada referensi mungkin Pak, di berupa video di YouTube atau di mana yang transformasi dari yang tadi analisa tadi ke bentuk 3 dimensi seperti apa singkatnya, itu juga boleh di-share Pak kalau misalkan ada. Boleh, nanti saya coba carikan ya lewat ini. Mungkin bisa di-share lewat WA nanti ke rekan. Ya, boleh. Gitu. Tapi mungkin keywordnya jangan takut untuk coba Pak Ardianto. Ya, karena kita justru tahu di depannya ada sesuatu yang belum pernah lakuin ya mahasiswa, tabrakin dulu aja, nggak usah ragu, karena kita lagi exercise, kan nggak ada nilainya kan Pak yang ini. Iya, tenang aja, bukan kuliah soalnya nggak ada nilai, nggak ada ujian. Saja make the process, buat prosesnya jadi lebih internal gitu, buat kalian eksplorasi untuk mengenal sejauh mana kalian bisa secara teknikal, sejauh mana kalian bisa mengasah kemampuan tadi ya, identifikasi, terus kemudian abstraksinya juga. Oke, ya. Terima kasih Pak Agus. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya ke dosen mentor masing-masing ya. Nanti dari dosen mentor masing-masing, kami berusaha untuk bantu menjelaskan lagi nanti ya kesulitannya seperti apa. Oke, kurang lebih itu ya untuk materi workshop hari ini. Mudah-mudahan cukup jelas ya, mahasiswa tadi udah berinteraksi ya langsung di workshopnya. Nanti tinggal tugasnya jangan lupa gitu ya, nanti hari Jumat untuk diasistensikan. Mungkin bukan hari Jumat ya, maupun di hari Kamis gitu ya. Jadi hari Jumat itu udah langsung kita bisa asistensi gitu. Jadi ada waktu 1 hari lah besok. Atau mungkin dari malam ini supaya masih fresh. Kalau besok mungkin keburu lupa sama kuliah lain nanti. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada yang raise hand, mungkin satu lagi mungkin Pak Rianto ya, ini terkait asistensi. Tadi sudah ada ini poolingnya, maksudnya untuk mahasiswa gitu, dan ini disesuaikan dengan jadwal kuliah masing-masing mahasiswa yang terrangkum dalam semua kelompok. Nampaknya sedikit sulit ini untuk menentukan waktu yang pas untuk setiap kelompok gitu ya, karena masing-masing jadwalnya berbeda ternyata gitu. Jadi apakah mungkin kan Pak kalau misalnya kita bisa melakukan asistensi formatnya asinkronus gitu ya Pak ya, jadi mungkin bisa by tulisan gitu ya, by notes gitu, supaya nanti bisa, mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalnya belum bisa dipahami, nanti bisa diasistensikan dengan dosen mentornya, mungkin begitu ya Pak ya, supaya bisa asistensinya. Mungkin kalau Pak Gosa cukup note saja, nanti kalau misalnya dosennya mungkin yang bisa langsung berinteraksi langsung dengan mahasiswa berarti ya, supaya Pak Gosanya juga nggak kan bahasa Sundanya tunggu-tunggu mungkin ya, nungguin mahasiswanya ini kapan bisanya gitu ya. Lalu mahasiswanya juga sibuk dengan jadwalnya masing-masing. Mungkin baiknya kalau nanti sudah ada di di link grupnya kan udah ada tuh, jadi mereka sudah bisa submit, lalu kemudian nanti mungkin bisa dikasih notes oleh Pak Gosa, mereka memperbaiki sambil kita tutor juga gitu, sambil dilihat juga oleh dosen mentornya gitu. Kalau misalnya masih kurang jelas ataupun juga ada ketidakpuasan, mungkin nanti kita bisa langsung tanyakan ke Pak Gosa melalui dosen mentornya, kali gitu ya Pak ya? Ya. Itu doable ya Pak ya? Doable kok. Ya kalau dari saya mungkin komitmen waktunya insya Allah Jumat. Ya, oke. Dari pagi gitu. Betul. Jadi tadi Pak Rianto juga udah bilang ya, berarti hari ini, bukan hari ini, hari besok berarti ya. Hari ini dikerjain biar masih fresh. Besok jadi sudah bisa disubmit gitu ya. Tugasnya. Betul. Ya tinggal proses review aja. Betul. Nanti kita mungkin reviewnya bisa di hari Jumat atau hari weekend mungkin ya. Pokoknya batasnya di hari Senin sudah ada output barunya lagi, revisinya mungkin begitu ya. Ya. Oke, punten ini sebelumnya Pak Gosa karena kita ya jadwalnya ya saling bentrok gitu semuanya, jadi sulit untuk disatukan seperti Indonesia. Kebayang, gitu. Pak.
beda tahun juga kan ya mahasiswanya ya? Iya, Beda betul. angkatan. Beda tahun, beda angkatan. Ya. Nggak sama. Kebayang sih. Oke. Siap, paling gitu mungkin teknisnya ya. Ya, oke. Kasih Pak. Nanti Ya. sambil terkait teknis nanti kita ingatkan kembali ya di grup untuk tugasnya nanti dan proses asistensinya. Oke, sebelum kita tutup, ada pesan dari panitia untuk foto bersama untuk keperluan evidence workshop hari ini. Maka kepada para mahasiswa untuk dinyalakan kameranya. Nanti untuk yang ngambil gambar bisa dibantu. Baik Pak. Mana ya? Ada berapa slide tuh? Gimana Pak? Sorry. Gimana? Ya, nanti aba-abanya dari Bu Ana aja ya. Ya, aba-aba dari saya. Silakan para partisipan untuk membuka kameranya. Oke, ditunggu ya. Sampai. Yang mau nyisir dulu boleh. Bentar, saya jadi ninja dulu ya, masih di ruang publik. Jadi kuncian ya Pak? Iya, jadi kuncian sampai terakhir nih Pak yang jagain. Oke. Enggak Bu Ana. Udah ya nunggunya. Oke, dimulai dari slide pertama. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 slide di sini sebentar. Slide 2. Oke, dimulai 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, yang slide ketiga rata-rata mati kameranya. Oke. Oke, sudah selesai. Saya kembalikan ke Pak Dito. Oke, Bu Ana. Oke, dengan tadi sesi foto itu sesi terakhir ya menutup workshop hari ini. Jangan lupa tadi tugasnya, lalu besok dikumpulkan supaya nanti Jumat bisa direview oleh Pak Gosta. Lalu nanti kita ingatkan kembali ya di grup terkait tugas-tugasnya. Oke, terima kasih pada Pak Gosa yang sudah berkenan untuk memberikan materi di sore hari ini sampai maghrib. Materinya cukup berkesan. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir di sini, yang sudah mencoba juga interaksi ya, bareng-bareng, lalu kepada rekan-rekan mahasiswa ya. Terima kasih atas kehadirannya di workshop hari ini. Oke, dengan ini saya tutup untuk workshop sore hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih banyak ya Pak. Sama-sama. Terima kasih kembali Pak Reza, Pak Dito, dan rekan-rekan semua. Sampai ketemu ya. Di minggu depan berarti ya Pak ya? Di hari yang sama. Betul, minggu depan ketemu lagi. Oke, kalau gitu. Mangga Pak, nanti kalau misalnya ada ada sedikit yang mau ditambahkan, nanti mungkin bisa dilihat dari hasil mahasiswa mungkin ya. Kita nanti mungkin bisa review kembali untuk langkah-langkah selanjutnya apa yang perlu dilakukan. Oke. Siap. Boleh Pak. Oke, siap. Hatur nuhun pisan Pak Gosa. Hatur nuhun, salam sulna, mangga semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih ya Bu Ana terutama sudah direpotkan banyak-banyak. Pak Dito juga sore-sore ini sudah menjadi moderator. Ini kayaknya di stop ini ya. Oh ya, recording. Oh, recording ya. Oke, siap. Tadi dari siapa ya? Tadi tuh Bu Hana.